bicara lebih lanjut untuk kerjasama. Sewa gitu atau gimana? Bisa sewa, bisa kerjasama juga, bisa. Oh gitu. Belum menuju ke buka yang mana lagi, Oke. kita juga dalam perjalanan kurang lebih usia 3 tahun kita sekarang. Beberapa kota besar juga yang sangat membantu kita untuk pusat distribusi juga kemudian harinya adalah Oke. Surabaya, Surabaya bagus. kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. iya, Oke. kemudian Bali, Bali. lalu rencananya sih Makassar. Tentunya orang Indonesia ini familiar banget lah dengan buah durian ya. Iya. Kita bicara kalau nggak ada makanan olahan kayak untuk anak-anak ya ataupun cemilan-cemilan lah ya yang Betul. santai gitu, saya rasa akan lebih asik sih. Selamat datang di Eksplorasi Durian Nusantara. Hari ini gua kedatangan tamu yang keren banget dah pokoknya. Koko Indra Wijaya. Yang masih dengan setia dengan kejayaannya. Oi, apa kabar brother? Baik sekali, sehat. Gua pengen ngobrol sama beliau ini karena beliau ini punya sebuah perusahaan, punya manajemen yang begitu concern untuk perdurianan Indonesia. Ini agak beda. Waktu itu gue udah sempat ngobrol sama pasukan lu. Ada Rizky, ada Indah tentang strategi-strategi mereka dan gue berkunjung ke tempat kalian. Ini ada sesuatu yang berbeda nih. Dan gue tanya ke mereka, siapa di balik kalian? Kata mereka tembok. Atau temboknya yang ini nih jangan-jangan nih. Ini namanya tembok besar. Gue gak mau mengatakan itu ya, takut kena gimana gitu. Gimana kok? Kok lu punya segitu banyak ide dan menurut gue ini beda ini. Kalian gak cuma sekedar menjadi pedagang durian, menurut gue ya. Ini ada hal yang beda banget dibanding toko-toko ataupun pedagang-pedagang durian yang lain. Oke, sebenarnya ini kerja bersama ya, bukan kerja sendiri. Sekali lagi, filosofi yang kita bangun untuk DT Durian Travel Store Oke. adalah sebuah toko durian yang menjual durian dengan yang berkualitas, di mana orang datang, Oke, makan, oke, puas, Oke. dan bahagia. Oke, kalau masalah itu gue udah ngobrol sama Rizky sama Oke. Indah. Ya, tapi gue pengen tahu ini bentuk badan usaha lu ini PT atau Oke. perorangan gitu aja sih? Kalau ini PT. Oh, PT ya? Cuman PT tersebut punya unit usaha namanya Durian Travel Store. Nama Oh. PT kita Durian Traveler Indonesia. Durian Traveler Indonesia yang kalau menurut mereka kan tadinya ada komunitas yang akhirnya mengerucut menjadi badan hukum, badan usaha nih sekarang nih. Betul. Oke, PT dan kepemilikannya berarti nggak cuma lu sendiri gitu ya? Tidak saya sendiri, tapi ada beberapa orang yang berkumpul kemudian membentuk PT ini. Oke, ada 4 toko saat ini. Saat ini yang berjalan baru 4 toko dan kita harapkan dalam 2 tahun ke depan kita sudah menjadi 10 toko. 10 toko? Iya. Wow. Planning selain sekarang kan gue pernah datang ke Cibubur nih. Iya. Ada juga di Bandung. Di Bandung sih asik banget tuh, cozy banget Iya. tuh tempatnya. Ada juga di Bintaro. Bintaro juga gede banget tempatnya. Terus satu lagi di BSD. Iya. BSD yang kayaknya baru pembaruan tuh, keren banget ya. Iya. Ini lu mau buka di mana lagi? Sebelum menuju ke buka yang mana lagi, Oke. kita juga dalam perjalanan kurang lebih usia 3 tahun kita sekarang. 3 tahun. Dalam perjalanan itu kita terus mengevaluasi toko yang existing pun, yang Oke. 4 toko ini, itu pun selalu kita evaluasi. Tahun 2003 kemarin kita Oke. memindahkan toko kita yang di Bandung, di Oke. Dago, kita pindahkan ke pusat kota. Oh, tadinya itu nggak di situ? Enggak di situ. Tadinya di Dago atas, Dago Pakar. atas. Ya. Oke. Oh, di Dago Pakarnya. Nah, itu kita agak ngumpet ya kalau Ya. Dago Pakar ya. ngumpet dan kemacetan trafiknya terlalu rumit untuk diurai. Iya. Bandung ke arah Lembang. Iya. Di Dago atas, PR sih. memang. Jadi untuk Macetnya perjuangan banget. dari bawah ke atas saja Ya. effortnya lumayan. Sekarang lu pindahin ke kota, Kota. dengan tempat yang lebih asik Benar-benar ya. di pusat kota, kira-kira 5 sampai 10 menit dari Gedung Sate. Wah, Iya. Ya, itu Ada agak- strategi yang lain, ada mau dipindah yang lain selain Bandung? Nah, yang lagi kita akan garap 2024 ini adalah Cibubur. Oh, Cibubur. Nah, makanya kalau misalnya pemirsa yang kemudian punya tempat di area Jakarta Timur, Heeh. ya sekitaran Cibubur itu, kalau memiliki tempat
Kalau bisa sih konsepnya rumah ya, seperti kayak di Bandung. Oh, jadi ini lu pindah bukan karena tempat ini rugi ataupun nggak laku, enggak ya? Enggak juga, secara operasional ketutup semua. Oh, Tapi secara produktivitas dibanding toko yang lain kurang. kurang. Kalau dalam Jadi bisnis itu kan kita harus berstrategi dan lain-lain oke, gitu. makanya lu memutuskan untuk dipindah. Pindah. Mencari tempatnya yang lebih homey mungkin bahasanya Lebih gitu ya. homey, lebih strategik sehingga yang masyarakat sekitar bisa lebih enjoy. Lebih enjoy konsep family ataupun Iya, apapun lebih enak. seperti itu. Berarti kalau teman-temanku dimanapun berada yang punya tempat di kawasan Jakarta Timur bisa Iya. kerjasama nih. Bisa kerjasama, artinya tinggal hubungin kami. Heeh. Nanti nomor teleponnya mungkin ada bisa di DM Oke. dan sebagainya. Hubungin, kemudian kita akan survei lokasi Oke. ke tempatnya jika mau masuk dalam radar kita, oke, syaratnya oke, mungkin kita akan bicara lebih lanjut untuk kerjasama. Sewa gitu atau gimana? Bisa sewa, bisa kerjasama juga, bisa. Oh gitu. Kerjasama nih, ngomongin kerjasama. Kalian franchise nggak sih nih? Sampai saat ini dan mungkin untuk 5 tahun ke depan kita belum franchise, semua kita garap dengan bentuk kerjasama. Jadi tipe store kita ada 2, ada Oke. yang full memang pembiayaan dari PT, Oke. ada lagi yang memang kita kerjasamakan dengan rekan-rekan yang sudah jauh kita lebih kenal gitu ya, ada komunikasi yang lebih personal. Oke, jadi kalau kayak gue misalnya gue punya duit nih. Ya. Ya, gue mau ngajak PT lu untuk buka di daerah Bali misalnya. Ya. Lu bisa ya, bermitra sama gue ya? Bisa saja, artinya nanti kita akan ada pembicaraan, plus kita juga ada survei lokasi. Oke. Kalau misalnya Om sudah punya ada lokasi nih, Heeh. tapi lokasinya kemudian tidak cocok untuk kita, Oke. setelah tim kami survei, Heeh. maka ya kita bicara lebih lanjut apakah untuk menyewa di tempat lain. Oh. Kalau masih tetap mau bekerja sama, Ya. tapi kalaupun tidak ya berarti belum jodoh. Oke, berarti misalnya kayak gue punya tempat, kita bisa kerjasama juga, atau tempat dicari sama tim kalian, gue pemodal itu bisa juga ya? Bisa juga seperti Nanti itu. sharing profit. Bentuknya sharing profit dan Oh. ada skemanya itu, dan itu mungkin kita bicarakan lebih lanjut. Wih, keren. Nah, sebagai contoh ini yang kita sedang garap dalam waktu dekat adalah Kota Tua. Kota Tua Jakarta Iya. Kota. Benar, tempatnya di Toko Merah. Wih, itu Jadi Jadul itu banget tuh. cagar budaya oke. di mana kita dikasih satu space ruangan yang sudah direnov, Oke. dikembalikan seperti asalnya. Oke. Jadi bangunannya sangat klasik. Kita dikasih sana dan gitu sistemnya adalah bagi hasil. Bagi hasil dengan si punya pengelola tempat itu ya, ya. Wih, pengelola. keren ya. Tadi targetnya kan 10 nih. 10 kalau ditambah Kota Tua yang di Toko Merah tadi 1 berarti baru 5. Baru 5. Ya, terus mau di mana lagi inceran kalian nih? Beberapa kota besar juga yang sangat membantu kita untuk pusat distribusi juga kemudian harinya adalah Oke. Surabaya, Surabaya bagus. kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Timur. iya, Oke. kemudian Bali, Bali, lalu rencananya sih Makassar, Makassar. iya, dan Semarang lah paling dekat-dekat yang kita one line ya. Oke. Jadi distribusi barang akan jauh lebih efektif kalau kita punya cabang di kota-kota tersebut. Ya. Jadi selain fungsinya sebagai toko, itu juga sebagai pusat penampungan, penyortiran dan lain-lain. Lu nggak pengen di kayak di Sumatera gitu? Sumatera kan pencinta duriannya banyak loh. Setelah Surabaya terbentuk, kita memang lagi ada berencana juga kalau ada teman-teman investor yang mau bangun di wilayah Sumatera, kita tidak tutup tangan juga. Oh, jadi ini terbuka untuk Terbuka untuk semua pihak. Kalau misalnya teman-teman ada yang pengen kerjasama dengan Durian Traveler Store, ini bisa bekerja sama ya? Iya. Apalagi kita di kira-kira 2-3 tahun ke depan dengan pembinaan semakin masif dari salah satu dari eksplorasi durian Nusantara juga. Oke. Yang mengeksplorasi durian-durian bagus dari Ya, itu berbagai daerah. itu memang kegiatan kami Ya, itu. kemudian pembinaan petani yang mungkin dilakukan salah satu PT kita juga, Jasinga Farm. Oh ya, kalian ada Iya, satu PT lagi iya. ya katanya ya? Itu 2-3 tahun ke depan pasti petani-petani binaan kita Oke. akan mulai panen. Oke, jadi Makanya kalian kami sangat juga butuh support, sangat menerima teman-teman untuk investasi di kita untuk membuka toko jauh lebih banyak. jadi sampai touchingnya ke petani kemitraan untuk dibina ya? Iya.
Jadi PT yang kita udah bangun itu ada 3 saat ini, Oke. yaitu Durian Travel Jasinga Farm Oke. yang berkonsentrasi di hulu. Hulu, oke. Mulai dari Produksi buah lah ya produksi dia. buah, jasa konsultan dan Oh, lain-lain. konsultan kebun juga? Ya, karena kebun-kebun binaan atau pemilik kebun yang ingin kita bina, Oke. kita rawat dengan sistem konsultasi, itu kita juga membuka diri. Oh, itu satu PT lagi di PT, hulu ya. Apa betul. nama PT-nya tadi? Durian Traveler Jasinga Farm. Durian Traveler Jasinga Farm. Jasinga ini di Bogor berarti? Iya, pusat kebun kita di Bogor. Di Bogor, oke. Terus satu lagi kalau yang mewadai toko tadi durian. Untuk urusan retail dan hilirisasi itu kita ada namanya Durian Traveler Jasinga, Durian Traveler Indonesia Durian Traveler dengan Indonesia. store Durian Traveler Store sebagai anak usahanya. Oh, oke. Kemudian, lahirlah juga eksplorasi durian Nusantara untuk melaksanakan satu tugas lagi, yaitu eksplorasi yang Wede. tidak mungkin dikerjakan oleh divisi hulu dan divisi hilir. Oke. Tapi ini satu kesinambungan panjang. Ya. Nanti kedepannya juga mungkin ada unit-unit produksi olahan dan lain-lain. Banyak sekali yang kita menarik pikirkan. tuh makanan olahan durian. Ya. Karena tentunya orang Indonesia ini familiar banget lah dengan buah durian ya. Ya. Kita bicara kalau nggak ada makanan olahan kayak untuk anak-anak ya ataupun cemilan-cemilan lah ya yang Betul. santai gitu, saya rasa akan lebih asik sih kalau ada makanan-makanan Karena olahan. filosofinya gini Om, ketika hulu kita udah lancar, Oke. binaan kita sudah lancar, Oke. produksi akan besar. Oke. Maka kita perlu divisi hilir yang jauh lebih masif. Sepakat. Tapi seberapa pun besarnya divisi kita, divisi hilir kita, pasti ada namanya grade C atau barang-barang yang tidak yang mungkin tidak lolos sortir secara retail, tapi Oke. masih layak untuk produksi. Oh, Nah, berarti itu baru dari ada- barang-barang yang tidak lolos Grading, benar. itu dijadikan bahan baku untuk makanan olahan. Benar sekali. Wah, keren, Bukan tidak layak, artinya tidak layak untuk diretailkan. Iya, Artinya misalnya nih buahnya terlalu kecil. grade D, kita anggaplah grade Ah. D, terlalu kecil, terlalu gimana, atau sebagian ada yang kurang bagus tapi sebagiannya masih bagus, dan seperti itu. Oh, ada dalam satu buah Iya. itu ada satu kamar yang kurang bagus, Nah, itu- sisanya masih bagus gitu. Itu kan masih sangat bisa diproduksi. Oh iya, iyalah daripada mubazir ya. betul. Kalau disajikan dalam kondisi yang separuh bagus, separuh nggak bagus kan juga nggak Tidak bagus etis untuk ya. retail, tidak masuk jadinya. Itu dilarinya ke makanan olahan. Betul. Oke. Sama divisi hilir ini juga kedepannya juga mungkin selain Durian Travel Store juga akan bisnis B2B-nya dengan bisnis to bisnis dengan retail besar Oke. untuk menyalurkan apapun hasil pertanian dari petani-petani binaan. Maksudnya mau masuk ke store-store modern Besar. market Betul, gitu? B2B. Oke, itu nyuplai duriannya atau nyuplai Saat makanan ini olahannya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya. Durian dan makanan Olahannya. olahannya juga? Iya. Dan itu bahkan ke depannya kalau visinya ke depan adalah bukan cuma durian, buah-buah lain yang mungkin kita bisa sambil menampung dari Oh, sampai petani. buah-buah lain juga kepikiran ke sana. Ada kepikiran impian yang gede banget nantinya ini perusahaan kalian mau dibawa kemana sih? Kalau biasa harapan semua pihak ketika membangun perusahaan adalah IPO. Wih, Pasti. arahnya sampai ke sana. Arahnya pasti, tapi ya saya jawab sih belum jangka pendek ya, tapi itu jangka panjang. Wih, Mungkin 10 tahun lagi mungkin ya. arahnya mau ke sana ya. Iya, arahnya mungkin ke sana. Dan kalau buah-buahan lain kalian produksi sendiri atau ngambil dari petani atau datangkan dari mana? Kalau buah-buah lain sih sejauh ini kita pertama kita dari petani-petani lain. Oke. Contohnya alpukat dari rekan-rekan petani juga di Subang dan sebagainya. Melon juga dari teman kita di Semarang gitu ya. Selain itu juga yang menarik adalah mungkin kita sedang mengolah sistemnya. Oke. Bagaimana hasil-hasil eksplorasi teman-teman di eksplorasi durian Nusantara, buah-buah eksotis dari daerah bisa dikemas dan dijual di toko-toko kita. Oke. Gua kemarin kan ngobrol sama Rizky sama Indah Ya. tuh. Mereka udah ada marketing, udah ada sales. Ini di perusahaan lu ini sudah ada kantornya gitu ya. Jadi udah ada bagian-bagian masing-masing. Ya, jadi Durian Travel Store ini agak berbeda mungkin dengan store-store durian pada umumnya, Oke. di mana mereka masih menerapkan sistem
kepemilikan toko. Oke. Kalau kita benar-benar memulai ini dalam bentuk PT, Oke. di mana setiap toko ini ada pengelolaan manajemennya. Wih, bener-bener Jadi, udah tertata itu ya. Kalau kita bahasanya kok paling enak tuh ini kayak misalnya kayak Indomaret ada manajemennya. Wih. Jadi bukan kayak toko Indra, toko Alip, bukan gitu. Oh, jadi ini sudah sistemnya udah ada, Sudah di ada. mana lu udah ada finance, Ya. sudah ada akuntingnya, sudah ada pokoknya ada kantornya ya. profesional di belakang dari Di belakang dari usaha operasional kalian ya, yang di banyak. toko durian gitu Betul ya. sekali. Wow. Ini kayaknya baru ada nih di Indonesia karena selama ini ya gue melihat ya kepemilikan toko aja ya, satu orang misalnya gue punya toko durian gitu. Ini kalian bener-bener PT yang serius mau melangkah ke sana nih. Belum ada ya setahu gue, belum perusahaan bergerak di bidang durian. Setahu saya belum ada, tapi kita tidak tahu soalnya ada beberapa brand juga toko durian yang mungkin sudah lebih dari 1 atau 2 toko, kita nggak Oke. tahu apakah mereka berbentuk PT juga apa tidak. Kembali lagi tadi yang lu ngomong mau buka kurang lebih 10 toko ini ya di Targetnya dalam- di tahun 2024 ini. 2000 sampai 2025 lah kita. Oh, sampai 2025 jadi ini pas ya. 5 tahun kita lah gitu kurang lebih. Wih, ini gua demen banget nih denger berita ini karena gua sebagai penggila durian, kalau adanya tempat untuk menyalurkan selera gua tentunya ini sebuah hal yang membahagiakan kami nih, dimana ada guarantee lagi ya 100% untuk produk yang kalian jual. Ini Betul hal sekali. yang menyenangkan buat kami dan harapannya sih di sini kalian juga jangan monoton dengan produk yang itu-itu aja. Betul. Ada durian-durian yang banyak mungkin kayak kami belum kenal, kalian bisa siapkan itu. Ko Indra, thank you banget waktunya hari ini untuk ngobrol di Thank you. meja panasnya eksplorasi durian Nusantara dan sampai ketemu di perjalanan kami eksplorasi durian Nusantara yang bikin Indonesia Mandu dia.